Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan pemuatan negara, industri, dan faktor risiko dalam manajemen portofolio yang berakibatkan saya sendiri Andre Dewatara NPM 0083, kemudian Rani Kristiani NPM 003, berikutnya Vindi Dwi Kurniawati NPM 0022, yang terakhir Agustina Setiarini NPM 0024. Portofolio global yang dibangun menggunakan pendekatan top-down biasanya dapat dialokasikan berdasarkan dimensi negara atau industri. Pilihan dimensi akan bergantung pada apakah manajer portofolio percaya bahwa pengembalian diatur terutama oleh negara atau efek industri. Pada langkah selanjutnya, memisahkan varian cross-seksional dari pengembalian saham internasional bulanan menjadi efek yang berbeda, dan kemudian mempelajari evolusi setiap komponen. Pekerjaan ini berbeda dari penelitian lain dalam dua bidang utama, yaitu kumpulan data yang digunakan dan yang lebih penting dimasukkannya beban faktor risiko global yang dianalisa. Elemen penelitian yang lebih khas berkaitan dengan dimasukkannya pemuatan faktor risiko global dalam model. Studi yang meneliti kepentingan relatif dari efek negara dan industri sebagai sumber variasi pengembalian saham internasional telah mengasumsikan eksposur risiko global yang identik untuk setiap saham. Globalisasi ekonomi juga memperkuat peran faktor risiko global sebagai sumber variasi return saham internasional. Sementara tren utama analisis negara atau industri tetap sama, efek risiko global menjadi lebih kuat selama periode sampel dan saat ini lebih signifikan daripada efek negara dan industri. Konsekuensinya, manajer global harus mempertimbangkan paparan faktor risiko global ini ketika mereka membangun portofolio mereka. Data diambil dari database Standard & Poor's Composite Global Vintage mencakup periode Juli tahun 1989 sampai Desember tahun 2000 dan mencakup total 20 negara dan 11 industri. Kumpulan data ini mencakup 7.348 saham, lebih banyak dari studi lain, dan mencakup saham kecil, saham kapitalisasi, yang memungkinkan kita untuk mendapatkan lebih banyak variasi cross-seksional dalam pemuatan faktor ukuran. Berikut merupakan sampel data perusahaan. Di panel A memberikan karakteristik pengembalian utama berdasarkan negara. Rata-rata memeriksa 367 perusahaan per negara, tetapi jumlah perusahaan dan industri berbeda-beda di setiap negara. Amerika Serikat sejauh ini merupakan yang paling terwakili dengan hampir seperempat dari perusahaan yang tercakup, yaitu 1.757 perusahaan, yang diikuti oleh Jepang 1.682 perusahaan dan Inggris 908 perusahaan. Selanjutnya di panel B memberikan karakteristik pengembalian utama menurut industri. Jumlah perusahaan dalam industri bervariasi dari 1.837 untuk siklus konsumen hingga 62 untuk layanan komunikasi. Kemudian untuk panel C ini merupakan faktor risiko global, dapat dilihat di tabel berikut. Kemudian ada metodologi Country and Industry Fixed Effect menggunakan prosedur dua langkah untuk membedakan antara varian pengembalian saham internasional karena pengaruh negara dan varian yang disebabkan oleh pengaruh industri. Langkah pertama, memisahkan kinerja terkait industri serupa dengan kerangka regresi variabel dummy yang digunakan dalam Weston dan Rowenhorst tahun 1994, 1995, dan Griffin dan Carolai tahun 1998. Rumusnya RCT sama dengan alpha WT tambah jumlah YCT CCC untuk nilai C sama dengan 1 sampai dengan nilai C sama dengan 20 plus jumlah lambda IT IIC untuk nilai I sama dengan 1 sampai dengan nilai I sama dengan 11 plus ECT. Next, untuk mengatasi masalah identifikasi yang disebabkan variabel dummy dan untuk memfasilitasi interpretasi koefisiensi, peneliti menerapkan batasan yang sama seperti Heston dan Rowe-Wenhorst dan Griffin dan Carolai. Jumlah YCT VCT kurangi 1 untuk nilai C sama dengan 1 sama dengan nilai C sama dengan 20 sama dengan 0. Kemudian jumlah lambda IT VCT kurangi 1 untuk nilai
I sama dengan 1 sama dengan nilai I sama dengan 11 sama dengan 0. Pada langkah kedua, varian cross-sectional dari return saham internasional tersegmentasi untuk mengidentifikasi proporsi varian yang disebabkan oleh saham spesifik atau ST, negara CT, dan industri IT efek. Hal ini memungkinkan kita untuk menentukan setiap bulan komponen yang paling baik menjelaskan varian cross-sectional dari return saham internasional. Ketiganya dihitung sebagai berikut. ST per TT sama dengan VAR kali ECT per TT, kemudian CT per TT sama dengan VAR kali jumlah Y, CT, CCC untuk nilai C sama dengan 1 sampai dengan nilai C sama dengan 20 per TT. Kemudian IT per TT sama dengan VAR kali jumlah lambda IT, IIC untuk nilai I sama dengan 1 sampai dengan nilai I sama dengan 11 per TT, di mana TT sama dengan ST plus CT plus IT mewakilkan efek total. Fixed Effect and Global Risk Loading. Analisis tersebut mempertimbangkan fixed country dan industri efek secara eksklusif dan mengasumsikan bahwa semua saham memiliki eksposur risiko global yang sama. Peneliti menggunakan keempat faktor risiko global dan variabel dummy negara atau industri sebagai sumber variansi return saham internasional dengan model penetapan harga global 4 faktor untuk memperkirakan pemuatan faktor yang untuk setiap saham. C atau beta WMCT, dan B WSCT, lalu B WHCT, dan B WWCT. Lalu perkiraan model setiap bulannya, RCT sama dengan alpha WT ditambah alpha WMT, beta WMCT tambah alpha WST, beta WSCT tambah alpha WHT, beta WHCT tambah alpha WWT tambah beta WWCT tambah jumlah YCT CCC untuk nilai C sama dengan 1 sampai dengan nilai C sama dengan 20 plus jumlah lambda IT IIC untuk nilai I sama dengan 1 sampai dengan nilai I sama dengan 11 plus ECT. Fixed Effect and Global Risk Loading. Analisis tersebut mempertimbangkan fixed country dan industri efek secara eksklusif dan mengasumsikan bahwa semua saham memiliki eksposur risiko global yang sama. Peneliti menggunakan keempat faktor risiko global dan variabel dummy negara atau industri sebagai sumber variansi return saham internasional dengan model penetapan harga global 4 faktor untuk memperkirakan pemuatan faktor yang untuk setiap saham. C atau beta WMCT, dan B WSCT, lalu B WHCT, dan B WWCT. Lalu perkiraan model setiap bulannya, RCT sama dengan alpha WT ditambah alpha WMT, beta WMCT tambah alpha WST, beta WSCT tambah alpha WHT, beta WHCT tambah alpha WWT tambah beta WWCT tambah jumlah YCT CCC untuk nilai C sama dengan 1 sampai dengan nilai C sama dengan 20 plus jumlah lambda IT IIC untuk nilai I sama dengan 1 sampai dengan nilai I sama dengan 11 plus ECT. Seperti dalam analisis negara atau industri, langkah kedua terdiri dari membagi varian cross-sectional dari return saham internasional menjadi 4 komponen: saham spesifik, ST, negara, CT, dan industri IT, dan pemuatan faktor risiko global GT. Komponen 3 komponen pertama dihitung menggunakan prosedur di atas kecuali T, sedangkan komponen keempat merupakan varian yang dijelaskan oleh pemuatan faktor risiko global. CT per TT sama dengan VAR kali jumlah alpha WKT, beta WKCT untuk nilai K sama dengan M, S, W, dan W per TT, di mana TT sama dengan ST plus CT plus IT plus GT mewakilkan efek total. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama yang akan saya bahas yaitu pada efek tetap negara dan juga industri. Pada artikel yang sudah tertera pada Limokas yang sudah saya pelajari atau yang sudah saya pahami, terdapat beberapa poin. Yang pertama dapat teman-teman lihat pada layar teman-teman, itu adalah rata-rata 73 atau 73,75% dari total efek komponen spesifik stok sangat mendominasi efek lainnya, di mana hal tersebut dipengaruhi oleh kedua hal. Yang pertama adalah relevansi berinvestasi dalam portofolio daripada salah satu saham dalam satu saham. Yang kedua adalah komponen spesifik saham dapat dikurangi secara signifikan selama membentuk portofolio sekuritas yang berkorelasi secara tidak sempurna.
Yang selanjutnya adalah rata-rata efek negara pada saat itu pada tahun 1990-an sampai dengan tahun 2000-an itu adalah 17,38% dari varian pengembalian atau international return-nya yang didominasi dengan 8,87% oleh efek industri. Pada poin selanjutnya yaitu manajemen portofolio signifikan untuk ditarik dari dominasi efek negara atas efek industri dalam pengambilan saham internasional. Ya, dan juga diversifikasi lintas negara itu dianggap lebih efektif daripada diversifikasi lintas industri dengan ditunjukkan pada kepentingan relatif dari efek negara yang menurun secara berkala atau secara signifikan pada 26,81% dari total efek pada 1992 sampai dengan 2000 pada tahun sekitaran itu. Yang selanjutnya adalah kepentingan relatif dari efek industri terus meningkat pada 5,54% pada 1992 menjadi 17,39% pada tahun 2000. Hal tersebut naik atau dapat dihitung bahwasanya kepentingan relatif dari efek industri itu naik sekitar 12% pada yang diukur rentang 1992 sampai dengan tahun 2000-an. Artinya di sini bahwasannya efek industri, kepentingan relatif pada efek industri itu dianggap lebih profit atau lebih menguntungkan bagi para investor. Yang selanjutnya adalah peningkatan efek industri sebagai indikasi adanya pengembalian sektor yang sangat ekstrim pada rata-rata global, yaitu pada teknologi, informasi, energi, dan juga utilitas. Pada bagian ini, pada efek tetap negara dan juga industri, dikatakan bahwasanya efek negara dan juga industri apabila di-compare atau dibandingkan lebih relatif lebih mendominasi pada efek industri. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan pada peningkatan persentase pada kepentingan relatif, yang mana hal tersebut menyatakan bahwasannya efek industri itu jauh lebih efisien dan juga efektif dibandingkan dengan efek negara. Baik, yang selanjutnya yaitu pada subbab efek tetap dan pemuatan faktor global, di mana rata-rata 72,75% dari total efek tetap sama saja. Yang kedua adalah rata-rata efek negara terus mendominasi pengaruh industri sebesar 14,77%, dan asumsi dari model efek tetap adalah semua saham memiliki eksposur resiko global yang sama pada tingkat pengembaliannya atau return internasionalnya. Lalu kepentingan relatif efek negara dalam variasi pengembalian saham internasional menurun secara drastis, yaitu dari 22,7% pada 1992 menjadi 8,20% pada tahun 2000. Hal tersebut sama saja hampir menurun sekitar 14%-an dari 1992 ke tahun 2000-an. Hal ini tentunya semakin memperkuat adanya efek industri atau kepentingan relatif efek industri apabila dibandingkan dengan kepentingan relatif efek negara, yang mana apabila dibandingkan efek industri semakin naik atau meningkat secara signifikan, sedangkan efek negara itu dari 1992 hingga tahun 2000 itu signifikan atau menurun secara signifikan. Lalu sedangkan efek industri itu semakin dianggap penting atau semakin berperan secara penting dan juga melampaui dari efek negara, di mana dapat diketahui pada penjelasan sebelumnya bahwasannya pada 1992 sampai dengan tahun 2000-an efek industri itu meningkat secara drastis sekitar 12% hingga 13% pada tahun itu, sedangkan efek negara itu pada tahun tersebut adalah sebaliknya, malah menurun secara drastis. Hal ini semakin memperkuat adanya semakin penting bahwasannya efek industri dibandingkan dengan efek negara. Lalu yang selanjutnya, beban faktor global meningkat secara signifikan dari 6,20% pada 1992 menjadi 11,51% pada tahun 2000-an atau pada tahun 2000. Hal ini sejalan dengan adanya efek industri yang juga semakin meningkat. Lalu manfaat diversifikasi internasional menurun secara signifikan pada tahun 2000, sedangkan manfaatnya itu malah turun. Sedangkan beban faktor globalnya meningkat, beban faktor global meningkat pada tahun 1992 hingga 2000, efek industri juga meningkat pada tahun itu, sedangkan efek negara dan juga diversifikasi internasional itu malah semakin menurun. Hal ini
dibuktikan dengan adanya exposure resiko global yang dianggap paling penting adalah pada pasar global dan juga beban ukuran. Jadi untuk mengukur resiko global itu didasarkan pada pasar global dan juga beban ukuran. Beban ukurannya itu bisa menggunakan book to market atau beban ukuran yang menggunakan momentum. Hal ini dia dapat dianggap bahwasannya diversifikasi internasional itu semakin menurun atau menurun secara signifikan pada tahun 2000, dan tentunya hal tersebut juga mempengaruhi anggapan bahwasannya efektivitas dan juga efisiensi untuk menggunakan efek negara atau menggunakan efek industri. Karena bisa diketahui sendiri pada tahun-tahun tersebut itu malah efek negaranya semakin turun, efek industrinya semakin meningkat, seperti itu. Materi selanjutnya yaitu robustness result. Dari kekuatan hasil, menganalisis kepekaan hasil terhadap definisi industri, jumlah negara yang diteliti, dan diukur perusahaan. Pertama, menganalisis apakah pengujian dapat menjadi bias untuk menentukan efek industri apapun. Mengikuti Griffin dan Karolfi 1998, menggunakan klasifikasi sektor industri yang lebih halus untuk memasukkan 21 subindustri daripada 11 industri. Dan juga memeriksa hasil untuk kemungkinan bias terhadap penemuan efek negara dengan mempertimbangkan hanya 4 pasar saham terbesar: Amerika Serikat, Jepang, Inggris, dan Jerman, yaitu sebesar 77% dari kapitalisasi pasar global untuk tahun 1992 sampai tahun 2000. Selain itu, melihat bagaimana efek pemuatan faktor negara, industri, dan global berperilaku ketika manajer dibatasi pada saham global terbesar. Pada tampilan 4, panel A menunjukkan hasil klasifikasi berdasarkan 21 subindustri. Klasifikasi semacam ini sedikit memperkuat efek industri untuk semua tahun yang dipertimbangkan dibandingkan dengan tampilan 3. Rata-rata efek industri meningkat dari 7,64% menjadi 8,52%. Peningkatan sederhana dalam efek industri ini disertai dengan sedikit peningkatan dalam efek negara, yaitu 14,77% menjadi 15,59%. Sebagian besar merupakan efek spesifik saham yang rata-rata menurun dari 72,75% dari total efek menjadi 70,95%. Selanjutnya, pada tampilan 4, panel B menunjukkan hasil ketika manajer portofolio global terbatas pada Amerika Serikat, Jepang, Inggris, dan Jerman. Dibandingkan dengan tampilan 3, rata-rata pengaruh negara menurun dari 14,77% menjadi 10,97%. Sedangkan untuk panel C menunjukkan efek risiko spesifik saham, negara, industri, dan global ketika hanya 25% perusahaan teratas dalam hal kapitalisasi pasar yang dipertimbangkan. Dalam hal ini, efek industri jelas lebih kuat jika kita mempertimbangkan hanya 4 pasar terbesar, yaitu 8,79% berbanding 7,64%. Selain itu, efek industri mendominasi efek negara sejak tahun 1998 menjadi 6,28%. Pengurangan manfaat dari diverifikasi internasional lebih terlihat jika kita mempertimbangkan 4 pasar saham terbesar secara eksklusif. Efek resiko global mendominasi efek negara dan industri pada tahun 2000 dengan 11,51% versus 10,71% untuk efek industri dan 8,20% untuk efek negara. Konsekuensinya, ahli strategi manajemen global dapat menggambarkan kelas aset berdasarkan pemuatan faktor resiko global mereka. Baik,
Di sini, saya Lani Kristanti dengan NPM 2001020003 akan memaparkan mengenai summary atau ringkasannya. Baik, kita mulai saja untuk membahasnya. Teman-teman bisa ketahui di layar teman-teman terdapat beberapa poin. Yang pertama, itu adalah perbandingan kepentingan relatif dari efek pemuatan faktor negara, industri, dan juga global dalam menjelaskan variasi pengembalian saham internasional pada 1990-an atau 1992 hingga tahun 2000. Nah, di sini peneliti atau penulis itu ingin mengetahui mengenai bagaimana tingkat atau variasi pengembalian saham internasional melalui 3 hal. Yang pertama adalah faktor negara atau efek negara, industri, dan juga global. Apakah hal tersebut itu akan saling berpengaruh secara positif atau secara signifikan terhadap tingkat pengembalian saham internasional. Lalu untuk mengukurnya, penulis juga menambahkan dimensi resiko, di mana resiko global ini nantinya yang akan mengukur bagaimana ketiganya akan mempengaruhi pengembalian saham internasional. Nah, di sini untuk resiko yang digunakan adalah tingkat resiko global yang akan terjadi. Seperti yang kita ketahui pada sebelumnya itu terdapat beban ukuran. Beban ukuran di sini resiko internasional atau resiko global yang digunakan itu adalah tingkat resiko global yang digunakan adalah pasar global dan juga beban ukurannya. Beban ukurannya itu bisa menggunakan book to market atau beban momentum. Nah, untuk mengukur apa? Untuk mengukur tingkat pengembaliannya dari ketiga hal atau ketiga elemen ini. Lalu, rata-rata efek negara itu mendominasi efek industri selama seluruh periode. Sebelum tahun 1992 dan juga sampai pada tahun 2000, bahwasannya efek negara itu yang lebih mendominasi efek industri. Tapi sebaliknya, pada saat 1992 hingga tahun 2000, efek industri itu malah yang mendominasi efek negara. Hal tersebut juga ditunjukkan dengan data yang sudah ada pada artikel di atas. Bahwasannya dikatakan di sini bahwa efek industri itu meningkat secara signifikan dari tahun 1992 hingga tahun 2000, yaitu meningkat sekitar 12 hingga 13%. Sedangkan efek negara itu malah sebaliknya, dia menurun secara signifikan. Hal ini menyebabkan adanya asumsi bahwasannya efek industri itu lebih baik atau lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan efek negara. Karena efek negara di sini itu juga sejalan dengan adanya penurunan diversifikasi internasional pada tahun 2000. Lalu, pada poin selanjutnya, namun pada 1990-an, efek industri meningkat secara drastis dan berperan besar dalam international return atau pengembalian saham internasional. Sedangkan efek negara ini sebaliknya, seperti yang saya sampaikan tadi. Hal tersebut menyebabkan apa? Adanya orientasi pada efek industri itu sama efektifnya dengan orientasi negara atau efek negara. Karena efek negara ini sebelumnya mendominasi dibandingkan efek industri. Tapi pada tahun penelitian penulis itu malah sebaliknya. Jadi adanya orientasi bahwasannya antara efek negara dan juga efek industri itu sebenarnya sama saja, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah globalisasi berperan dalam resiko global dalam pergerakan pengembalian saham internasional. Di sini dikatakan bahwasannya adanya globalisasi itu mendorong adanya resiko global untuk apa? Untuk tingkat pengembalian saham secara internasional. Lalu yang selanjutnya, efek resiko global mendominasi efek negara industri. Efek resiko global itu mendominasi pada efek negara dan juga efek industri pada tahun 2000. Lalu hal tersebut juga menjelaskan mengenai penggambaran kelas aset yang didasarkan pada faktor resiko global. Lalu yang selanjutnya adalah pertimbangan efek negara, efek industri, dan juga resiko global itu sama pentingnya dalam tujuan menyusun portofolio pada tujuan international return. Jadi ketiga hal ini juga harus dipertimbangkan atau ketiga hal ini juga harus diketahui secara matang bagaimana kita mempertimbangkan ketiga aspek ini untuk menyusun portofolio return internasional yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih.